Sang hiu membuka rahangnya lebar-lebar dan bersiap untuk menggigit lagi. Tapi tiba-tiba sesuatu yang panjang dan berkerut membentur samping tubuhnya. Pukulan yang cukup kuat untuk membuat sang hiu menutup mulut dan berjuang menjaga keseimbangannya di air. Mata sang megalodon terbuka lebar karena terkejut. Dia berbalik mencari sang musuh, tapi terlalu lambat. Serangan lain mendarat di insangnya, membuat napas keluar dari mulutnya menjadi sekumpulan gelembung. Tapi pada saat-saat terakhir, sang hiu melihat arah serangan, ternyata dari bawah. Setelah tersadar kembali, megalodon mengarahkan moncongnya yang tajam ke bawah dan mendorong dirinya menembus air bagai torpedo. Tepat di bawahnya, terlihat siluet samar-samar, tapi bentuk aslinya belum terlihat. Namun, itu sudah cukup bagi sang Mega. Target sudah terkunci ke makhluk bodoh yang berani mengganggu sang Raja Laut. Megalodon membuka mulutnya, memperlihatkan deretan gigi besar yang bengkok ke dalam dan menerjang sang musuh. Tapi saat Megalodon mengejar, musuhnya meluncur ke samping dan hiu itu mengatup rahangnya ke air yang kosong. Makin marah, dia berbalik ke arah makhluk kurang ajar tadi dan berhasil melihatnya tepat sebelum menerima pukulan telak di tulang belakang. Terpental turun dan linglung, Megalodon melihat cumi-cumi dengan ukuran yang belum pernah dia lihat sedang merentangkan tangan-tangannya ke segala arah. Dua di antaranya lebih panjang dari yang lain dan monster itu mengangkatnya ke kepala raksasanya. Lalu sang cumi bergerak ke samping dan sang Mega mendapati dirinya menatap mata sebesar ikan pari manta dan sehitam jurang terdalam. Hiu itu gentar sejenak, tapi berhasil sadar tepat waktu untuk melihat serangan lain dari salah satu tentakel panjang itu. Kali ini, datang langsung dari atas, dan Mega dengan cepat bergeser ke samping untuk menghindari pukulan. Tentakel itu meluncur beberapa sentimeter dari kepala sang hiu, meninggalkan jejak gelembung di belakangnya. Saat Kraken menarik tentakelnya kembali ke kepala, Megalodon melihat kesempatan dan menyerang balik. Rahangnya menggigit tentakel Kraken, siap untuk mencabiknya, tapi ada yang tidak beres. Tentakel ini kenyal, dan gigi hiu tak bisa menembusnya. Rahangnya terus menutup makin erat, dan merasakan cumi-cumi raksasa itu menggeliat untuk melepaskan diri. Menyadari dia tidak bisa mencabiknya, sang Mega mulai menarik. Dia menjauh dari sang Kraken, tapi kali ini kurang cepat. Dia melupakan tentakel penyerang kedua dan terkena pukulan keras lagi di sisi tubuhnya. Benturan ini membuatnya melepaskan gigitannya, tapi dia terlalu kesal untuk merasakan sakit. Sang hewan buas berbalik menuju musuhnya dan meluncurkan dirinya ke depan, membidik mata cumi raksasa dengan moncongnya. Tapi Kraken bereaksi secepat kilat. Dia berputar di tempat, berbalik untuk menghadapi predator yang mendekat dengan menutup semua tentakelnya yang terjalin bagai perisai hidup. Megalodon membentur tembok yang menggeliat dengan kecepatan penuh dan terpental ke samping. Tanpa kehilangan momentum, sang Mega berbelok dengan mulus lalu mendorong dirinya ke arah sang musuh dari sisi lain. Kali ini, Kraken tidak mampu melindungi diri. Pukulan 60 ton Megalodon mengenai sisi kepala Kraken. Kepalanya juga kenyal dan lunak, tapi sang musuh jelas linglung karena benturannya. Dia terkulai ke samping dan mulai tenggelam. Makin semangat setelah berhasil, Megalodon melanjutkan serangan gencar dan membuka rahangnya lagi untuk menggigit kepala musuhnya. Tapi sang Kraken tiba-tiba menukik dan Mega terbalik di lilitan tentakel-tentakel yang lebih pendek, tapi lebih tebal dan jauh lebih kuat dibanding dua yang dipakai untuk memukul. Mega meronta, mencoba melepaskan diri, tapi anggota badannya diselimuti mangkuk isap besar. Semua yang tertangkap pengisap ini tak akan bisa lolos. Tentakel Kraken agak terurai, dan sang Mega melihat paruh besar di depan matanya, hanya 3 meter jaraknya. Paruh ini memang tak cukup besar untuk menelan sang Mega yang perkasa, tapi tentakelnya tetap mendekatkan sang hiu ke sana. Sebagai upaya terakhir, Megalodon memutuskan untuk menyundul paruh Kraken. Dengan gerakan gesit, dia mengayuh ekornya dan mendorong dirinya ke depan dengan gigi terkatup. Sang cumi-cumi raksasa tidak menyangka akan diserang dan baru mampu menutup paruhnya saat moncong hiu mengenainya. Benturan keras dan sang Kraken terdorong jauh ke belakang, melepaskan Mega dari cengkeramannya. Mangkuk isap terlepas dari tubuh hiu, meninggalkan bekas luka bulat yang tidak rata. Mega berusaha mengejar dan mencoba menggigit lagi sebelum musuhnya berputar, tapi terlambat. Kraken berbalik dan mulai menjauh dengan kecepatan tinggi. Sang hiu tidak melepaskannya dan menambah kecepatan. Dia melihat pusaran tentakel di depannya saat cumi-cumi masuk lebih dalam ke bagian laut yang gelap. Kemudian, tiba-tiba, monster bertentakel itu hilang dari pandangannya.
Hexactylenida adalah makhluk kecil aneh yang hidup di satu tempat selama ribuan tahun. Dari tempat favoritnya di bawah laut, hewan ini menyaksikan masa saat bangsa Eropa mengarungi laut menuju Amerika. Hewan spons ini bisa hidup sampai 15.000 tahun. Dan kerennya lagi, hewan berongga ini bisa mengendalikan proses penuaannya, mempercepat atau memperlambatnya. Rangka luar hewan ini menyerupai kaca yang berfungsi sebagai perlindungan. Anggota badan lobster yang hilang bisa tumbuh kembali, dan pada dasarnya lobster itu abadi. Hewan ini menghasilkan enzim dalam jumlah tak terbatas yang membuat DNA-nya tetap muda, dan lobster terus tumbuh. Artinya, tubuhnya bisa menjadi lebih besar dari cangkangnya. Ada kalanya, lobster harus melepaskan cangkang lamanya dan menggantinya dengan yang lebih besar. Bobot lobster terbesar yang pernah ditangkap adalah 20 kg di lepas pantai Nova Scotia. Ilmuwan memperkirakan umur lobster besar ini sekitar 100 tahun. Lobster itu sudah hidup saat Edison menemukan gramofon. Makhluk berikut adalah perpaduan antara ubur-ubur dengan cabang pohon. Hidra punya kaki bercincin di tiap ujungnya, dan hewan ini melewatkan waktu dengan bersantai di tepi danau dan sungai. Tentakelnya menangkap mangsa yang berenang melewatinya. Jadi, apa rahasia keabadiannya? Kamu pasti penasaran kan? Hidra mampu meregenerasi sel puncanya. Ilmuwan telah mencoba melakukannya selama bertahun-tahun. Sel punca bisa benar-benar memperlambat proses penuaan. Makhluk laut kecil ini adalah landak laut merah. Hewan ini menempel pada rumput laut di perairan dangkal dan abadi. Ya, kita belum cukup lama mempelajarinya untuk tahu dengan pasti. Tapi kata para ilmuwan, landak laut hanya tumbuh membesar, tidak menua. Maksudnya? Ya, mereka tetap seperti bayi landak laut, tapi ukurannya saja yang membesar. Bayi-bayi merah ini bisa berumur sampai 100 bahkan 200 tahun loh. Apa hewan terlamban dalam daftar kita? Kura-kura raksasa. Umurnya bisa mencapai 200 tahun. Dan salah satu yang tertua bernama Jonathan. Secara teknis, Jonathan adalah hewan darat merayap tertua di dunia. Dia lahir tahun 1832 dan hidup di pulau terpencil Saint Helena. Jonathan tentu sudah banyak makan asam garam. Dia sudah ada sejak gedung pencakar langit Amerika pertama dan menara Eiffel dibangun. Oh iya, dia juga menyaksikan semua serial dunia sejak usia 71 tahun. Jonathan sudah tidak bisa melihat dengan jelas dan telah kehilangan indera penciumannya, tapi masih kuat. Kembali ke laut, ke hiu Greenland. Ikan ini dikenal sebagai vertebrata terpanjang dan bisa hidup melebihi 400 tahun. Berenang selama itu di lautan dingin, gelap, dan dalam berarti hiu ini tangguh. Hewan ini mampu menahan tekanan air yang sangat kuat. Hiu adalah satu-satunya hewan yang tidak terlalu terdampak evolusi. Banyak hiu telah hidup sejak masa dinosaurus dan tidak mengalami perubahan signifikan. Ilmuwan menemukan bahwa hiu tumbuh sekitar 1 cm per tahun. Jadi, dengan sedikit perhitungan, mereka bisa mengetahui umur hiu-hiu tangguh ini. Bayangkan, kamu melihat hiu yang umurnya lebih tua daripada Amerika. Makhluk selanjutnya mungkin yang paling tangguh, tidak bisa dihancurkan, dan paling imut dalam daftar kita. Namanya tardigrada, tapi ilmuwan memanggilnya beruang air. Mungkin karena mirip beruang ya. Tapi ukurannya sama sekali tidak seperti beruang. Kaki dan tangannya ada 8 dan dia punya hidung kecil aneh. Makhluk mikroskopis aneh ini tidak bisa dihancurkan. Tardigrada dikenal hidup di tempat-tempat paling ekstrim di planet ini. Makhluk ini tahan terhadap suhu setinggi 150 derajat dan serendah minus 200 derajat Celcius. Misalnya di gunung berapi, malam-malam beku di gurun. Hewan ini juga tahan radiasi dan tekanan sangat besar di laut yang terdalam. Hewan ini bahkan bisa bertahan di antariksa yang hampa udara tanpa pakaian ruang angkasa sehelai pun. Padahal itu pasti bakal imut. Sejauh ini, tardigrada bisa bertahan 10 hari di luar pesawat antariksa, tapi mungkin bisa lebih lama lagi. Umur tardigrada mungkin bisa mengalahkan manusia. Kalau terjadi bencana alam menyeluruh di dunia, organisme mikroskopis yang bertanggung jawab atas planet kita, kira-kira akan seperti apa ya bentuknya? Entah itu semua gunung berapi meletus bersamaan,
zaman es lagi, atau bahkan hantaman asteroid? Tardigrada mungkin tidak menyadarinya. Ilmuwan menelitinya untuk mengetahui apa makhluk ini bisa membantu kita memajukan bioteknologi. Bentuknya menyerupai makhluk prasejarah yang berasal dari zaman dinosaurus. Binatang menakutkan ini disebut hiu raksasa. Tubuhnya bisa tumbuh sampai 12 meter. Dalam 160 tahun terakhir, dilaporkan hanya ada 3 hewan ini. Penampakan terakhir terjadi pada tahun 2015. Dan sebelum itu, sekitar 80 tahun yang lalu, hiu ini terkadang naik ke permukaan untuk menyaring hewan kecil seperti udang dan krustasea kecil lainnya saat ingin menyantap hidangan laut yang enak dan lezat. Tapi kalau hanya ada sedikit makanan di permukaan, hiu ini menyelam hingga ke kedalaman hampir 1000 meter dan tinggal di sana selama berbulan-bulan. Para peneliti berhasil mengetahui hal ini berkat teks satelit yang ditempelkan ke hewan tersebut. Sekarang, hiu raksasa suka menghabiskan waktunya di perairan yang beriklim sedang, tapi hiu ini dapat bermigrasi jarak jauh. Hiu jenis ini hidup di seluruh dunia, tapi di daerah tropis atau subtropis yang hangat. Hiu ini tidak akan mendekati permukaan karena hiu raksasa bukan penggemar suhu panas. Ubur-ubur surai singa tidak begitu langka, tapi makhluk ini sangat menarik perhatian karena ukurannya yang besar. Ubur-ubur ini merupakan spesies terbesar di antara spesies ubur-ubur lainnya dan merupakan hewan terpanjang. Total panjangnya bisa mencapai 36 meter, sekitar 7 meter lebih panjang dari paus biru terpanjang yang diketahui oleh para ilmuwan. Ubur-ubur ini memiliki sekitar 70-150 tentakel, dan semuanya mengandung sejumlah besar neurotoksin yang bisa sangat membahayakanmu kalau kamu bersentuhan dengan hewan tersebut. Namun biasanya orang tidak akan bertemu dengan ubur-ubur jenis ini karena jarang hidup di dekat pantai dan lebih memilih laut terbuka. Biasanya kamu bisa menemukan ubur-ubur surai singa pada kedalaman maksimal 20 meter dari permukaan laut, tempatnya berburu ikan kecil, zooplankton, dan beberapa jenis ubur-ubur lainnya. Ubur-ubur ini menggunakan tentakelnya untuk menangkap makanan utamanya. Hey, mau pakai kentang goreng? Giant Phantom Jelly keluar dari kegelapan dan kedalaman zona tengah malam laut. Ukuran loncengnya yang berbentuk seperti topi matahari ini mencapai lebih dari 1 meter. Lonceng ini punya 4 lengan mulut seperti pita yang panjangnya bisa mencapai 10 meter. Makhluk yang cukup langka ini memakai lengan mulutnya untuk menangkap hewan malang yang berenang di sekitarnya dan tidak mengetahui apa yang mendekatinya. Giant Phantom Jelly mendorong dirinya di dalam air dengan denyutan periodik yang berasal dari kepala oranyenya. Kepala ubur-ubur ini bersinar samar-samar dan misterius di kedalaman gelap gulita. Makhluk ini hidup di seluruh lautan di dunia, kecuali Arktik. Mungkin karena area itu terlalu dingin. Karena bentuknya yang aneh, orang sering menyebut oarfish sebagai ikan naga atau naga laut. Panjangnya sekitar 8 meter yang menjadikannya ikan bertulang terpanjang yang kita ketahui, dan hidup di kedalaman 1000 meter. Oarfish menghabiskan sebagian besar waktunya di bagian dalam dan gelap laut terbuka di daerah tropis dan subtropis. Makhluk ini hampir tidak pernah muncul ke permukaan, kecuali kalau kamu mengundangnya. Tubuh makhluk ini berbentuk pita dan berwarna perak mengkilap dengan sirip punggung panjang berwarna merah serta sirip panggul berbentuk seperti dayung berwarna merah. Tubuhnya tidak memiliki sisik dan sangat tipis. Ikan ini dapat tumbuh sampai sekitar 9 meter dan beratnya 300 kg. Oarfish memiliki mata yang sangat besar yang membantunya melihat lebih baik di lingkungannya yang gelap dan menakutkan. Hiu berjumbai tak diragukan lagi, merupakan salah satu hewan laut yang bentuknya paling ajaib di luar sana. Jika kamu melihatnya di suatu tempat, mungkin kamu akan berpikir kamu sedang kembali ke zaman dinosaurus. Benar, hiu berjumbai adalah makhluk prasejarah karena asal-muasalnya sudah ada sejak 80 juta tahun yang lalu. Fosil hidup ini bisa tumbuh sepanjang 2 meter. Nama hiu ini diambil dari bentuk insangnya yang berjumbai. Meskipun nama hiu berjumbai tersemat hiu di dalam namanya, cara berenang hiu ini mirip dengan belut, seperti gerakan ular yang khas. Bentuk mulutnya menakutkan, mirip dengan mulut hiu putih besar. Hewan ini punya 300 gigi berbentuk trisula berjajar dalam 25 baris. Berani lihat dari dekat?
Para peneliti menemukan makhluk ini pada abad ke-19, tapi orang jarang melihatnya. Dan tidak heran, karena hiu ini biasanya hidup di kedalaman antara 120 hingga 1280 meter. Hiu berjumbai seringkali memakan cumi-cumi dengan menelannya utuh-utuh. Rahangnya yang panjang memungkinkan hiu berjumbai untuk membuka mulutnya ekstra lebar dan menelan hewan sepanjang setengah dari seluruh tubuhnya. Hiu goblin sangat langka. Para peneliti hanya melihat kurang dari 50 ekor hiu ini selama lebih dari 120 tahun. Tapi mungkin itu yang terbaik karena kita sedang membahas hewan yang cukup menakutkan dengan moncong kecil dan gigi yang tajam. Makhluk ini juga mampu menjulurkan seluruh rahangnya keluar saat ingin menangkap sesuatu. Kayaknya pernah dengar. Saat berenang di kedalaman laut yang gelap, hiu goblin melihat cumi-cumi kecil yang tampak cukup lezat. Hewan berbahaya itu perlahan-lahan mendekati cumi-cumi. Ketika menyadari kehadiran si predator, makhluk malang itu mencoba melesat pergi. Tapi semua sudah terlambat. Si goblin telah menjulurkan rahangnya sepanjang 7 cm keluar dari mulutnya. Rahang ini terhubung dengan lipatan kulit yang dapat dibentangkannya. Hal ini sangat membantu karena hiu goblin adalah hewan yang lamban, sehingga cukup sulit baginya untuk mengejar makanannya. Setelah selesai makan, hiu goblin memundurkan kembali rahangnya ke dalam mulutnya dan berenang menjauh seolah-olah tidak terjadi apapun. Hiu goblin sebagian besar hidup di dasar laut. Seperti banyak spesies hiu lainnya, hiu jenis ini pun lebih suka berenang sendirian. Sekawanan lumba-lumba sedang berenang di dekat permukaan Samudra Pasifik Utara di siang bolong. Selagi mereka asik bermain-main, permukaan airnya tiba-tiba beriak. Kecipaknya terus membesar seolah-olah mau terjadi tsunami atau letusan gunung berapi bawah laut. Lumba-lumba itu segera mengikuti instingnya untuk menjauh, tapi nggak bisa menentukan tempat yang paling aman. Suara menggelegar seketika memecah kesunyian dan hewan raksasa melompat ke udara dibarengi dengan semburan air. Ada paus. Oh, ternyata bukan paus, tapi Ichthyosaurus atau monster mirip naga laut raksasa dari periode Trias. Panjangnya bisa mencapai 17 meter dan beratnya 45 ton. Monster ini bukan kerabat lumba-lumba meski bentuk tubuhnya kelihatan mirip. Lumba-lumba tadi langsung berhamburan menuju ke bawah air, tapi Ichthyosaurus nggak tertarik untuk memangsa mereka. Hewan ini juga sedang bermain di air. Spesies Ichthyosaurus lebih suka memakan moluska laut, ikan kecil, dan cumi-cumi, tapi nggak ada satu mangsa pun yang terlihat di dekat situ. Jadi, si monster kembali menyelam ke bawah laut dengan sirip besar dan ekor panjangnya yang mirip belut. Ichthyosaurus pernah hidup di darat, tapi seperti reptil darat purba lainnya, hewan ini kembali ke laut dan berevolusi selama jutaan tahun. Hal serupa juga terjadi pada paus dan lumba-lumba modern. Alat geraknya lama-lama berubah menjadi sirip dan beberapa spesiesnya juga punya tulang jari di bagian sirip atau falang. Fungsi bagian tubuh ini mirip seperti tangan manusia. Beberapa Ichthyosaurus punya sirip punggung, bentuk kepalanya runcing, dan rahangnya dipenuhi gigi kerucut untuk menangkap mangsa yang lebih kecil. Mata jumbonya mungkin telah dipakai untuk membantunya melihat di perairan dalam. Dan sirip ekornya bisa dikibaskan kuat-kuat. Hewan berdarah panas ini bisa bernafas dengan menghirup udara. Tubuhnya juga ramping dan menawan seperti sebagian hewan laut modern. Tiba-tiba pusaran waktu bawah air muncul di hadapannya, lalu menyedot semua objek di sekitarnya seperti lubang hitam di bawah air. Ichthyosaurus juga ikut tersedot. Tubuhnya cuma bisa meronta-ronta nggak karuan dalam perjalanannya menuju masa lalu. Hewan ini kemudian terlempar menuju masa hidupnya di periode Trias selama zaman dinosaurus awal, yaitu kira-kira 247 juta tahun yang lalu. Rupanya di situ sudah ada kawanannya karena Ichthyosaurus memang hidup berkelompok. Genusnya memang beragam seperti Mixosaurus yang lebih kecil, tapi fokus kita kali ini cuma pada Ichthyosaurus. Dilihat dari evolusinya, Ichthyosaurus mampu bertahan hidup hingga sangat lama, sampai jutaan tahun. Kepunahannya disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, tapi sederhananya, perubahan lingkungan di zaman itu telah menurunkan jumlah kelompok mangsa yang lebih kecil dan menaikkan jumlah predator yang lebih brutal. Beberapa spesies ikan kemudian berevolusi menjadi sangat gesit sehingga Ichthyosaurus semakin sulit menangkapnya. Ya udahlah ya, mending kita biarin aja hewan malang ini berada di sini, kesulitan nyari mangsa sampai kalah bersaing dengan hewan lain yang lebih kuat. Karena terlalu lelah, lemah, dan kelaparan, hewan purba ini cuma terombang-ambing di atas air hingga akhirnya tenggelam ke dasar laut.
Jutaan tahun kemudian, tepatnya selama periode Trias dan Jurassik, air laut mulai menyusut hingga cuma menyisakan hamparan gurun luas. Oke, kali ini kita akan meluncur ke Nevada, bagian barat Amerika Serikat. Selama periode Kapur, rangkaian pulau vulkanik telah terbentuk di tempat ini. Aktivitas geologis terus terjadi hingga mengubah dasar lautnya menjadi pegunungan modern. Di dalam batuannya juga terdapat invertebrata purba dan hewan yang lebih modern seperti mamut dan kungkang raksasa. Berbagai jenis hewan pasti telah hidup di situ, tapi kita di sini bukan untuk membahas semua makhluk ini. Oke lah, kita lompat lagi ke masa depan menuju tahun 1998. Saat ini kita sudah ada di pegunungan Augusta di barat laut Nevada, atau lebih spesifiknya di Bukit Fosil. Di sela-sela batuan terlihat tulang belakang raksasa yang menyembul. Para peneliti bahkan belum bisa nentuin spesies hewan ini, tapi ukurannya pasti sangat besar. Tulang ini menempel kuat di batu berlekuk sehingga harus digali sampai bertahun-tahun. Pada bulan September 2011, para saintis bisa lebih mendalami hewan tersebut. Mereka nemu tengkorak, kaki depan, dan bagian dada yang kondisinya masih baik. Baru pada tahun 2015, mereka bisa mengekstrasi Ichthyosaurus raksasa yang terlihat jelas. Fosil yang tersisa hanyalah tengkorak seukuran manusia dewasa, bahu, dan bagian tubuh lain mirip sirip. Untuk mengangkatnya aja, mereka perlu bantuan helikopter. Tim tersebut kemudian menamai spesies baru ini sebagai Symbospondylus yangoram. Kata Symbospondylus berasal dari bahasa Yunani yang berarti tulang belakang. Dan mulai sekarang kita bisa menyebutnya dengan Spiny supaya lebih simpel. Spiny dibawa ke Natural History Museum di Los Angeles lalu dipindahin ke University of Bonn di Jerman. Paleontolog vertebrata Martin Sander meneliti fosil ini bersama rekannya dan para saintis dari University of Mainz. Penemuan unik ini sontak menggemparkan publik karena reptil laut tersebut telah jadi hewan terbesar yang pernah ditemukan. Martin Sander menjelaskan, setahu kami, Symbospondylus merupakan organisme raksasa pertama yang pernah mendiami bumi. Bisa dibilang, Spiny ini seperti T-Rex bawah air di zamannya. Hewan ini cukup unik sebab masa hidupnya cuma terpaut 3-5 juta tahun setelah kepunahan massal yang juga dikenal dengan istilah Great Dying. Yuk lanjut ke perairan Pasifik. Kita akan bertemu dengan paus kelabu. Kulit hewan ini dipenuhi parasit dan organisme lain yang membuat moncongnya terlihat seperti bebatuan kasar. Ini dia keunggulannya. Paus kelabu dapat menyerang perahu atau kapal besar jika merasa anaknya dalam bahaya. Tapi, secara umum, hewan ini cukup ramah dan tampak tidak peduli pada orang yang bermain kayak. Dalam beberapa kasus, paus kelabu mendekati perahu kecil dan mengizinkan manusia untuk menyentuhnya. Meskipun secara hukum kamu wajib menjaga jarak. Jika hewan ini ingin mendekat, dia akan melakukannya. Tapi, jika merasa terancam, dia sangat agresif. Izinkan saya menunjukkan ikan yang membawa perkakas di kepalanya, hiu martil. Bentuk tengkorak ikan ini membantunya berburu. Mata hiu ini berada di tepi luar palu dan memberinya pandangan vertikal 360 derajat. Sayangnya, hewan ini punya titik buta di depan hidungnya. Kepala hiu martil bak detektor logam. Sebagian besar makanan favoritnya ada di bawah permukaan pasir. Jadi, hiu ini sedikit menenggelamkan kepalanya ke dalam pasir dan menyapu apapun yang ada di bawah sana. Kamu akan melihat hiu martil di perairan beriklim sedang dan tropis di dekat garis pantai dan lepas pantai. Biasanya, hiu ini berkelompok. Seringnya sih tidak berbahaya bagi manusia dan penyelam. Tapi ada beberapa kejadian saat mereka menjadi agresif. Sebelum mengamuk, hiu martil akan memberimu berbagai peringatan dan para penyelam tahu bagaimana menanganinya. Berikutnya, makhluk yang lebih kecil, singa laut. Makhluk ini sedikit rumit, suka bermain, agresif, sombong, pintar, dan yang paling penting, terlalu penasaran. Kepo ya? Singa laut tidak dapat bernapas di bawah air, tapi bisa menyelam hingga sedalam 300 meter dan dapat menahan napas untuk waktu yang lama. Hewan ini menghirup udara melalui hidungnya, dan begitu kepalanya berada di bawah air, lubang hidungnya akan menutup. Jika melihat manusia di pantai, hewan ini akan menjauh dan menunggu mereka pergi. Singa laut liar sangatlah tidak ramah, apalagi jika merasa terancam. Mereka cuma mudah didekati setelah dilatih di penangkaran.
Berikutnya paus beluga. Paus beluga berwarna putih, berkepala besar. Hewan ini termasuk yang paling sosial dan bersuara paling keras. Garis mulutnya mengarah ke atas membuat hewan ini terlihat seperti sedang tersenyum. Bayi paus beluga, warnanya abu-abu gelap, dibutuhkan waktu 8 tahun hingga kulitnya memutih. Hewan ini dapat mengubah bentuk kepalanya dengan meniupkan udara di sekitar sinusnya. Paus beluga sangat menyukai manusia. Begitu berteman dengan manusia, hewan ini tidak mau pergi. Meskipun termasuk hewan liar, paus jenis ini terlalu mempercayai manusia. Ahli biologi kelautan menyarankan untuk menjauh dari paus beluga demi keamanannya. Pernah dengar soal lembu laut? Itu adalah sebutan untuk manatee. Kamu bisa melihat sebagian lembu laut di sungai dan sebagian lagi di lautan. Meskipun tubuhnya besar, hewan ini biasanya hidup di daerah pesisir yang dangkal, mengunyah rumput laut, daun, dan alga. Kepala manatee muncul ke permukaan air sekitar 4 menit sekali untuk bernapas. Tapi sebenarnya hewan ini bisa menahan napasnya lebih lama lagi. Hewan ini berenang sangat lambat. Meskipun tidak secerdas lumba-lumba, hewan ini dapat memahami warna. Manatee begitu jinak dan suka mendekati manusia untuk mencari kehangatan. Berikutnya kita temui hiu penjemur, hiu terbesar kedua di dunia. Bagian tubuh paling menarik dari hiu ini adalah mulutnya. Seperti aku, karena dapat terbuka lebar hingga lebih dari 1 meter. Oke, aku kalah telak. Penampilan makhluk ini sangat mengintimidasi. Tapi terlepas dari ukurannya, hiu ini tidak berbahaya bagi manusia. Dan penyelam bisa berenang bersamanya. Hewan ini sangat sosial dan dapat membentuk kawanan hingga 100 ekor. Hiu raksasa berenang di dekat permukaan air, menyantap plankton. Hiu jenis ini punya gigi yang tidak pernah digunakan. Apa kamu tahu makhluk apa yang bisa bernyanyi keras selama 30 menit? Jawabannya adalah paus bungkuk. Para ilmuwan tidak yakin mengapa hewan ini melonglong dengan suara rendah. Kemungkinannya mereka mencoba berkomunikasi dengan sesamanya untuk mencari pasangan. Kamu bisa melihat paus bungkuk di sekitar pesisir memangsa makanannya yang berukuran kecil. Hewan ini menggunakan ekornya untuk mendorong tubuhnya berenang di air. Paus bungkuk sedikit kurang ramah dibandingkan paus kelabu karena mereka sangat berhati-hati dan waspada. Tapi jangan salah, paus bungkuk itu pahlawan di samudra loh. Hewan ini mencoba menyelamatkan hewan lain dari paus pembunuh. Selain itu, para ahli mengatakan paus bungkuk mampu membuat keputusan dan memecahkan masalah. Suatu kali, ada paus bungkuk yang menolong peneliti paus dari hiu harimau. Sekarang, mari kita lihat ahlinya menyamar. Gurita karang Karibia. Sel warna khusus membantu gurita ini berbaur dengan tekstur kasar bebatuan dan pasir di lautan. Tapi gurita karang Karibia suka menyendiri, dan hewan ini suka berkelana sendirian. Makhluk ini juga terbilang kecil. Ukuran tubuhnya hanya 13 cm dan kakinya hampir sama panjangnya dengan kaki manusia kebanyakan. Jika kamu terlalu dekat dengannya, kemungkinan besar gurita ini akan berubah jadi biru dan memperingatkanmu bahwa dia merasa terancam. Meskipun hewan ini dapat dipercaya, lebih baik jaga jarak untuk membuatnya tetap tenang. Ada makhluk yang bentuknya aneh dan bertingkah seperti penyedot debu di dasar lautan yang gelap gulita. Yang aku maksud adalah babi laut. Namanya diambil dari tubuhnya yang berwarna merah jambu dan ukurannya hanya sebesar genggaman tanganmu. Makhluk ini tidak berenang, tapi berjalan di dasar laut. Kakinya ada 5-7 pasang, berbentuk seperti tabung. Selain itu, babi laut punya tentakel di sekitar mulutnya untuk menembus lumpur, mencari makanan. Nikmat! Tubuhnya begitu rapuh dengan kulit beracun untuk melindungi dirinya dari predator. Kalau kamu berpapasan dengannya, hewan ini jinak kok. Tapi kalau kamu mau memeliharanya, kamu butuh tangki yang sangat dalam.